bersama Tuhan kepala. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah, dan kami boleh menikmati kasih yang daripada Tuhan adanya, bahwa kami masih bisa bernapas dan kami ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu. Anugerah yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Kami gunakan kebaik multiplikasi-Mu dalam kami sebuah keluarga, kami sebuah pribadi, dan naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami juga untuk mendengarkan renungan firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami, Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat, kekuatan, jawaban untuk kami. Haleluya. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal ke-13. Pasal 13 ayat 12 sampai ayat 14. Yeremia pasal 13 ayat 12 sampai ayat 14. Buyung anggur yang dipecahkan. Katakanlah kepada mereka firman ini. Begini firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang hidup di atas tata Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku membandingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Puji Tuhan, satu berkat yang luar biasa yang dapat pagi ini. Kita perhatikan ayat ke-13. Maka katalah kepada mereka, begini firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang di atas tata Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya seluruh negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Baik raja maupun imam, para nabi, penduduk Yerusalem. Mabuk dengan apa? Mabuk dengan anggur. Dan anggur itu dikatakan pada ayat 14 akan dipecahkan. Nah, sebagaimana firman Tuhan yang kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-17. Ya, Wahyu pasal 17 dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ketiga, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malaikat-malaikat-nya. Sebab dosa dia telah bertumbun-tumbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pengampurannya. Berikanlah kepadanya seksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertata fitratu, aku bukan janda, dan aku tidak pernah berkabut. Sebab segala malapetaka akan datang dalam satu hari. Tampar perkabungan dan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan yang menghakimi dia adalah Tuhan. Satu ketika manusia diizinkan Tuhan untuk mabuk. Mabuk apa? Mabuk anggur dunia. Sekarang tanpa disadari, manusia dia saat ini menikmati anggur dunia. Apa yang cari manusia? Apa yang dipikirkan manusia? Bangun pagi, dia mencari dunia. Ya. Sedangkan dunia sebentar lagi akan lenyap.
Sebab firman Allah berkata, satu ketika firman langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap sampai selamanya. Banyak kali manusia yang mencari anggur dunia, kesenangan dunia. Dia pikir kalau mendapat dunia dia akan senang, bahagia. Tidak. Firman Tuhan jelas di Wahyu 18. Satu ketika akan dihancur dan satu jam. Dan ayat selanjutnya katakan, nanti pedagang-pedagang akan menangis. Pedagang-pedagang akan nangis seperti Wahyu 18 ayat yang ke-11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Itu barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, mutiara, kain halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kemisi, berbagai jenis barang dan kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang yang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, bahkan awak manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingin hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Dan mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan beri jauh-jauh karena takut akan sisaan. Dan sambil menangis dan merata, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian kain dan halus dari kain ungu dan kain kemisi, yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebadan satu jam saja kekayaan sebanyak itu akan sudah binasa. Lihat, Wahyu pasal 8 ini mengingatkan kita di zaman pandemi ini berapa banyak perusahaan malang, ya, apa dikata perusahaan itu mengalami krisis. Berapa banyak mereka saat ini menjerit. Ya, kita lihat, kita dengar kabar dan efek kasih harus dialami. Ya, satu ketika diizinkan untuk mabuk anggur, tapi kita firman Tuhan, jangan mabuk anggur. Biar cukup minum anggur sedikit saja, jangan sampai kita mabuk. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu kegumulan saudara. Ingat, dia sangat tahu dan peduli segala kebutuhan saudara. Dia Bapa yang baik. Dia peduli dengan kebutuhan saudara. Percaya, dia siapkan berkat-berkat yang menjadi kebutuhan saudara. Jangan kita mabuk anggur. Cukup dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Saudara sedang cari nafkah, percayalah, Tuhan sudah siapkan berkat-berkat yang khusus buat saudara. Tuhan memberkati. Firman Allah mengajar buat kami kembali bahwa kami jangan mabuk anggur, sebab satu ketika buyungnya anggur akan dipecahkan, dan satu ketika Wahyu 18 akan digenapi, dan pedagang-pedagang akan menangis. Mereka tidak yang beli. Dan tanda-tanda sekarang dari kami lihat bahwa itu bagi mengingatkan kami kembali supaya kami banyak waktu mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak menyiapkan diri untuk mengoreksi diri kami menjalankan kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Bapa, sertai perjalanan kami untuk cari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Tuhan, rumah tangga kami, dari kuasa keluarga, kami hanya mengenalkan tentang kemisi, jadi andalan kami. Kau pelihara, Engkau juga pelihara buat kami semua Tuhan. Bahkan segala kebutuhan kami, Engkau sudah cukupkan Tuhan. Dan kami juga memperhatikan protokol kesehatan. Memberikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja sebagai depan Tuhan. Berkati kesehatan yang prima Tuhan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau berikan. Pelihara mereka, berikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga bisa berperang melawan virus corona yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, yang sembuh semakin banyak, dan melalui vaksin juga semakin banyak yang tidak terpapar. Hanya anugerah Tuhan, belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia.
Terima kasih Bapa di surga dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia yang katakan amin. Tuhan memberkati.